Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulilladzi fadla yawmal jum'ati ala sa'il ayyam wa ja'alahu sayyidal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahihul islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqu haqqa tuqatih fadkhulul jannata bisalam. Ma'asyiral muslimin wa jum'atal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pada Jumat hari ini marilah kita benar-benar menghidap cipta, yang artinya kita merenungi, mengembalikan hati dan pikiran untuk selalu ingat kepada Sang Khalik, Zat pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Renungi dan dapat timbulnya rasa syukur kita atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wa jum'atal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang nikmat Allah, menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, bahwasanya nikmat Allah itu dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian itu yaitu yang pertama disebut nikmat sughra atau nikmat kecil, dan yang kedua disebut nikmat kubra atau nikmat besar, dan yang ketiga yaitu nikmat sempurna atau nikmat yang kafatan amadan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nikmat kecil yaitu sifatnya sementara, seperti harta kekayaan. Demikian juga seperti kedudukan, pangkat dan jabatan. Mereka terbatas oleh kepensiunan dan akan berubah menjadi mantan, atau juga sudah kedahuluan meninggal dunia. Harta kekayaan dan jabatan akan ditinggal begitu saja, kecuali amal kebaikan saja yang dapat menemani dan menolongnya. Perlu disadari bahwa kita
yang bekerja mati-matian sampai diistilahkan kaki dipakai kepala, kepala pun dijadikan kaki demi mencapai kekayaan dan berbagai jabatan. Pada hakikatnya semua itu bukan tujuan, akan tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia saja. Untuk itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, baik yang berupa kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, agar bisa terus menjadi teman baik besok kalau kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, yasfa'ul mayyitu salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fasidudani wa yubqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yubqa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu ada tiga: keluarga, harta kekayaan, dan amal perbuatannya. Maka kembali yang dua itu, yaitu keluarga dan harta kekayaannya, dan tinggal satu yang tetap, yaitu amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin wa jamaah al-qadr rahimahullah. Setelah kita menyimak hadis tadi, jelaslah bahwa yang namanya harta kekayaan, jabatan dan sanak keluarga tidak selamanya menyertai kita, kecuali amal kebaikan yang akan menyertai dengan kebaikan juga. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla Maha Adil dan Maha Bijaksana serta Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya manusia bisa berbuat kebaikan-kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Maka diturunkanlah kepada manusia yaitu kenikmatan yang besar yang berupa nikmat iman dan agama Islam, dengan lantaran Allah Azza wa Jalla mengutusnya seorang nabi, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin wa jamaah al-mu'minin rahimahullah, kita yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan rahmatnya, sudah seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada salahnya kalau tiap-tiap bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, kita dan seluruh lapisan masyarakat muslim mengadakan peringatan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Allah yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmat besar, nikmat kubra, yaitu nikmat yang berupa iman dan agama Islam. Walaupun hal semacam itu baginda Rasulullah tidak pernah melakukan dan juga memerintahkan, akan tetapi kita merasa perlu memperingatinya untuk menunjukkan syiarnya agama Islam yang sekaligus sebagai bukti tanda mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah rahimahullah, bukan masalah selamatan atau mengadakan peringatannya, tetapi yang menjadi pokok sasaran utama di dalam mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah untuk menghayati kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita sadar dan mau melaksanakan ajaran-ajarannya serta mau meneruskan perjuangan Rasulullah. Dalam memperingati Maulid Nabi ini, kita dapat mengkaji kembali akan kegigihan perjuangan
cintakah kita kepada Rasulullah dan mungkinkah kita? Pasti kita jawab dengan ucapan iya atau sungguh. Maka adakah kita sudah pernah melihat dan mengoreksi pengakuan itu untuk mengetahui benar dan tidaknya itu? Untuk itu marilah kita bersama-sama bercermin dengan Al-Quranul Karim. Pada surat Al-Hujurat ayat 15 disebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Firman Allah ini benar-benar sebagai cermin bagi kita semua. Adakah kita masih ragu-ragu akan kekuasaan dan pertolongan Allah, dan masih keberatkah kita mengeluarkan harta demi perjuangan agama Islam, atau sudah siap dan rela untuk berbuat menegakkan kalimat lillahi kalimatillah? Akan hal ini marilah kita ingat kembali sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang terbaik wahai baginda Rasulullah?" Dengan singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman billah wal jihad fi sabilillah," yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan berjuang menegakkan agama Allah. Ma'asyiral muslimin wa rahimahullah. Pada hadis yang lain dengan riwayat yang sama dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad wada'a fi sabilillah aw rawqatun khairatun wa ma fiha." Pergi pagi atau sore hari dan berjuang fi sabilillah itu lebih baik dari mendapatkan keuntungan dunia seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wa rahimahullah. Demikianlah sebagian dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil hikmahnya di dalam melalui khutbah Jumat siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan keimanan kita akan lebih meningkat lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah rahimahullah. Yang terakhir, kalau tadi telah kami mengutarakan tentang nikmat kecil atau nikmat sughra dan nikmat besar atau nikmat kubra, maka selanjutnya adalah nikmat kafatan, yakni nikmat yang sempurna. Nikmat sempurna ini oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kepada orang yang dikehendaki besok di akhirat kelak, yaitu nikmat insyaallah kita dimasukkan surganya Allah lantaran kita mendapatkan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'minuna hayatad dunya wal akhirah khairun wa abqa. Inna hadha fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ja'alna wa iyyakum minal fa'izina wa dakhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa qurbi fi warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi amrana bil i'adi wal i'tisami bi 'adlina jami'an wa bi jiddi ni'mati 'alaina ila kunna a'dan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila madhafillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
اللهم يسر لنا امورنا وحسن مقاصدنا يا الله. اللهم ربنا اهدنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنه بالابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عبادكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله